Pernahkah kamu bertanya, kenapa Islam menolak bahwa Yesus disalib? Mengapa satu-satunya peristiwa paling penting dalam kehidupan Yesus justru disangkal oleh agama yang lahir 6 abad setelahnya? Salib, pusat pengharapan iman Kristen. Momen ketika penderitaan bertemu dengan penebusan. Tapi bagi umat Muslim, itu tidak pernah terjadi. Menurut surah An-Nisa ayat 157, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan diserupakan bagi mereka. Diserupakan itu klaim Islam. Yesus tidak disalib, dia digantikan, atau seseorang disamarkan sebagai dia, atau Allah mengangkatnya sebelum semuanya terjadi. Dan selama berabad-abad, pandangan ini dipegang sebagai dasar. Tapi, benarkah? Mari kita mulai. Bukan dari asumsi, tapi dari bukti. Sebab sejarah bersuara, dan salib menolak untuk dihapus. Dari catatan paling awal yang kita miliki, iman Kristen dimulai dari salib. Bukan 600 abad kemudian seperti klaim Muslim, tapi dalam dekade pertama setelah kematian. Yesus, Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus, "Aku telah menyampaikan kepadamu apa yang sangat penting, bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia dikuburkan, dan bahwa ia dibangkitkan pada hari ketiga." Surat itu ditulis sekitar tahun 55 Masehi, tapi pengakuan imannya jauh lebih tua. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa salib, para sejarawan baik Kristen maupun sekuler sepakat, penyaliban Yesus adalah salah satu fakta sejarah yang paling kokoh dalam catatan kuno. Bukan hanya dari Alkitab, tapi juga dari sumber luar. Sejarawan Romawi Tacitus, sejarawan Yahudi Yosefus, Talmud Yahudi, Lucian, dari Samosata, Mara Bar Serapion, semua menyebut Yesus dan kematiannya di kayu salib. Jadi, mari kita jujur, jika Islam benar, maka semua saksi itu salah. Setiap murid Yesus tertipu, setiap catatan sejarah keliru, dan gereja mula-mula yang dibentuk oleh para saksi langsung dibangun di atas kesalahan total. Bukan hanya kesalahan, tapi kebohongan. Dan pertanyaannya, apakah Allah akan membiarkan itu? Mungkinkah Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran mengizinkan seluruh dunia percaya pada Injil yang keliru selama berabad-abad? Tanpa membetulkannya, kalau Yesus tidak mati, maka tidak ada kebangkitan. Dan kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada Injil, tidak ada kasih karunia, tidak ada pengharapan, tidak ada keselamatan. Semuanya runtuh. Dan itu adalah persis yang diinginkan iblis, menghapus salib, menutup titik kemenangan kekal, menolak darah yang menebus kita. Jadi kita harus bertanya, siapa yang diuntungkan kalau penyaliban dibantah? Bukan pencari kebenaran, bukan jiwa yang haus kasih karunia. Tapi mari kita dalami lagi. Beberapa sarjana Muslim secara diam-diam menyadari masalah ini. Karena surah 4 ayat 157 mengatakan, tetapi diserupakan bagi mereka. Diserupakan, itu artinya tipu daya. Allah membuat orang-orang percaya bahwa Yesus disalib, padahal tidak. Tapi kenapa Allah menipu? Mengapa Tuhan yang Maha Bijaksana membuat jutaan orang termasuk para murid Yesus percaya pada sesuatu yang palsu? Dan mengapa membiarkan seluruh ajaran Kristen berkembang dari kebohongan ini? Apa ini sifat Allah? Atau bayangan dari musuh kebenaran? Bandingkan dengan pesan Yesus. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak menyembunyikan kebenaran. Dia berkata, "Akulah kebenaran." Dia rela menyerahkan nyawanya. Dia menangis di Getsemani. Dia berdarah di Golgota, dan dia berkata, "Sudah selesai." Tidak ada pengganti, tidak ada kebohongan, tidak ada penyamaran, hanya kasih. Kasih yang sungguh-sungguh, berdarah, dan penuh pengorbanan. Kasih yang turun ke dalam maut untuk menyelamatkan mereka yang membencinya. Kasih yang berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Lihat perbandingannya, satu versi berkata, "Dia diselamatkan." Yang lain berkata, "Dia memilih tinggal." Yang satu berkata, "Dia digantikan." Yang lain berkata, "Dia menggantikan kita." Dan jauh di dalam hati, kita tahu mana yang lebih terasa benar. Karena kasih sejati tidak kabur. Kasih sejati tinggal. Jadi, apa artinya ini untuk kamu? Jika kamu Muslim, ini mungkin terasa tidak nyaman. Mungkin menyinggung. Mungkin mengguncang keyakinanmu. Tapi kebenaran tidak datang untuk menyenangkan. Kebenaran datang untuk membebaskan. Dan kebenaran itu adalah Yesus disalibkan. Dia mati karena dosa. Dia mati untukmu. Dan dia bangkit kembali. Bukan hanya untuk membuktikan bahwa dia benar, tapi bahwa dia adalah Tuhan. Kubur itu kosong. Sejarah mengakuinya. Para saksi mengorbankan hidup mereka untuk itu. Dan hati manusia terus diubahkan olehnya. Maka aku bertanya dengan lembut, bagaimana jika Al-Quran salah? Dalam hal ini, beranikah kamu membaca Injil lagi, bukan sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang sedang dicari oleh Tuhan
Kamu tidak perlu takut pada salib. Kamu hanya perlu melihatnya. Karena salib bukan tentang rasa malu, tapi tentang kasih. Kasih yang tidak kabur tapi bertahan. Untuk kita semua.